Halo semuanya, nama saya Nesvito. Saya ingin mempresentasikan tentang pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer global yang terhubung secara luas menggunakan protokol komunikasi standar. Ini adalah infrastruktur yang memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pengguna di seluruh dunia. Internet memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber seperti situs web, email, file aplikasi, dan layanan lainnya. Secara teknis, internet terdiri dari jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar. Dengan menggunakan perangkat seperti komputer, ponsel, tablet, atau perangkat yang terhubung ke jaringan, pengguna dapat mengirim dan menerima informasi melalui internet. Internet telah mengubah cara berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Ini menyediakan akses ke sumber daya informasi yang luas, memungkinkan kolaborasi jarak jauh, perdagangan elektronik, hiburan online, dan lebih banyak lagi. Pengguna dapat menjelajahi web, mencari informasi, berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial, mengirim pesan, berbagi file, bermain game online, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya yang didukung oleh internet. Penting untuk dicatat bahwa internet adalah infrastruktur yang mendasari, sedangkan World Wide Web adalah salah satu layanan yang berjalan di atas internet. www adalah sistem informasi yang memungkinkan akses ke berbagai situs web dan halaman web melalui browser web. Meskipun web adalah bagian penting dari pengalaman internet, internet itu sendiri lebih luas dan mencakup berbagai layanan dan protokol komunikasi. Pengertian internet menurut para ahli. Berikut adalah beberapa definisi tentang internet menurut para ahli. Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari komputer dan perangkat-perangkat terkait yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar yang memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pengguna di seluruh dunia. 2. Vinton Cerf, salah satu pengembang awal internet. Internet adalah jaringan-jaringan yang menghubungkan jaringan komputer dan perangkat-perangkat lainnya di seluruh dunia menggunakan protokol komunikasi standar. 3. Leonard Kleinrock, salah satu perintis internet. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan komputer yang terhubung yang memberikan kemampuan untuk berbagi informasi dan komunikasi antara pengguna di seluruh dunia. 4. David Clark, seorang ilmuwan komputer. Internet adalah jaringan yang terdiri dari banyak jaringan komputer yang terhubung secara global, yang menyediakan koneksitas dan layanan-layanan komunikasi kepada pengguna di seluruh dunia. 5. Lawrence Roberts, salah satu arsitek awal internet. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari banyak jaringan komputer melalui protokol komunikasi standar, yang memungkinkan pengirim dan penerimaan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, dan video. Definisi di atas memberikan gambaran umum tentang internet sebagai jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat lainnya menggunakan protokol komunikasi standar. Internet memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pengguna di seluruh dunia, mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kepada Kak Nesvito yang sudah menjelaskan materi tadi. Ya, saya perkenalkan diri, nama saya Junianson Gunawan dengan NIM 15230770. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Ya, yaitu sejarah internet. Ya, internet pertama kalinya itu muncul di sebuah negara Amerika pada tahun 1969 yang dibentuk oleh sebuah organisasi yang bernama APRA atau juga disebut dengan Advanced Research Project Agency dengan mengembangkan sebuah jaringan yang bernama APRANET. Ya, jadi begini ya. Tujuan awalnya dibentuknya APRANET yang pertama itu adalah sebelumnya untuk sebagai keperluan militer. Jadi begini ya. Di Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau disebut juga US Department of Defense membuat sebuah jaringan komputer
yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan juga untuk menghindari terjadinya informasi pusat. Nah, pada awal mulanya APRANET sebelumnya itu hanya menghubungkan 4 situs saja. Yaitu yang pertama Stavro Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan juga University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum APRANET pun diperkenalkan pada tahun 1972 di bulan Oktober. Dan lama tidak kelamaan proyek ini pun berkembang pusat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara Amerika pun ingin bergabung, sehingga membuat APRANET dibentuk menjadi dua bagian. Yang pertama adalah MILNET untuk keperluan militer, dan yang kedua adalah APRANET untuk keperluan non militer, yaitu seperti untuk keperluan di universitas-universitas. Jadi untuk pada lama-kelamaan kemudian pada tahun 1986 didirikan National Science Foundation Network atau disebut dengan NSF-Net sebagai pengganti dari APRANET. Baik. Sejarah perkembangan internet di Indonesia. Jadi begini ya. Pada awalnya itu jaringan komputer pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1983 yang dipertanggungkan oleh PT Indosat. Jadi begini. Pada saat itu jaringan tersebut melibatkan 5 universitas ternama di Indonesia, yaitu yang pertama adalah UI atau Universitas Indonesia, kedua Universitas Gadjah Mada, 3 Institut Teknologi Bandung, keempat Institut Teknologi 10 November, dan yang terakhir Universitas Terbuka. Pada saat itu jaringan dengan fasilitas daya ini pun dikenal dengan istilah Uninet. Tetapi sayangnya jaringan ini tidak berkembang dengan baik karena yang pertama adalah faktor infrastruktur yang tidak mendukung. Jadi walaupun begini, pengupayaan untuk menghadirkan internet di tanah air itu tidak pernah berhenti sebenarnya. Tetapi tenang, pada saat itu pengembangan internet pun tetap berjalan pada tahun 1992, dan pada saat itu tepat di tahun 1994 Universitas Indonesia pun menjadi penyedia konten internet pertama di Indonesia dengan memperkenalkan situs web UI Vision. Kemudian pada tahun 1996 PT Telkom melayankan internet dial up untuk masyarakat umum dengan merek Telkomnet. Lalu pada tahun 1997 pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengelola Internet Indonesia atau bisa disebut dengan BPPTI untuk mengatur penggunaan internet di Indonesia. BPPTI pun kemudian menjadi pusat informasi teknologi dan informatika pada tahun 2000. Jadi sejak saat itu di Indonesia internet pun semakin berkembang dan semakin banyak orang yang dapat mengaksesnya. Terakhir tepat pada tahun 2017 jumlah penggunaan internet di Indonesia mencapai lebih dari 143 juta orang. Baik. Itu presentasi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Ahmad Zaini untuk melanjutkannya. Kak Ahmad Zaini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini, NIM 15230864. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan internet. Penjelasan dan kekurangan internet merupakan singkatan dari Introduction Narrating yang didefinisikan sebagai sistem yang dapat menggabungkan seluruh jaringan komputer dari berbagai wilayah secara global. Internet juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan internet berdampingan dengan kehidupan sosial. Kelebihan internet sebagai sistem yang bisa menghubungkan antara perangkat di seluruh Indonesia. Internet yang bisa dimanfaatkan adalah satu akses informasi yang mudah dapat
cepat. Kelebihan internet yang pertama adalah kemampuan akses informasi yang mudah dan cepat. 2. Memperluas jaringan sosial media. Kelebihan internet berikutnya, internet tidak hanya menghubungkan antara perangkat, melainkan juga orang yang menggunakan perangkat itu. Ada juga memperluas jaringan sesuai atau hingga lintas pada negara lewat media sosial yang ada di internet. Dengan kehadiran internet, transaksi keuangan untuk menjual atau membeli barang kini bisa dilakukan hanya melalui bayar ponsel. Kekurangan internet bukan tanpa celah. Di balik kelebihannya, terdapat pula kekurangan internet yang bakal bisa mengancam keamanan penggunanya. Internet itu adalah sebagai berikut. 1. Cybercrime atau kejahatan siber. Kekurangan internet yang mungkin banyak terpublikasi adalah sosial cyber atau kejahatan siber yang meliputi tindakan seperti penipuan, pencurian, pembajakan, dan sebagainya. Banyak orang memanfaatkan internet untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kedua, boros belanja via online. Dengan menggunakan internet yang mudah, siapapun dapat belanja tanpa harus menggunakan tenaga. Akses belanja sangat mudah diakses menggunakan internet. Hal ini bisa membuat setiap pengguna internet akan ketagihan untuk belanja, membuat boros. Oleh karena itu, sebaiknya hindari belanja terlalu berlebihan. Berpengaruh terhadap kesehatan. Apabila seorang sudah kecanduan internet, maka ini akan lebih sering menggunakan perangkat HP. Layar yang bisa berakibat kurang baik kesehatan mata pengguna internet nantinya. Karena itu, kamu harus bagi waktu untuk internet agar ini terjadi pada dirimu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Iqbal Alfitra. Saya dari Prodi Ilmu Komputer kelas 15 1A25. Saya akan mempresentasikan tentang contoh penggunaan internet. Dari yang kita tahu, sekarang orang banyak menggunakan internet sebagai platform untuk mengetahui info yang terjadi. Fungsi internet dari segi rekreatif yaitu internet bisa dijadikan akses mendapatkan informasi, mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain. Internet sangat membantu kita untuk menghilangkan stres atau sekedar mencari hiburan saja. Dan internet juga bisa dijadikan sesuatu yang dapat menghasilkan uang seperti menjual atau promosikan produk kita di media sosial atau di platform lainnya. Beberapa contoh penggunaan internet yaitu ada Google. Biasanya kita menggunakan Google saat mencari info atau sesuatu yang lainnya. Begitu juga ada Yahoo, email, Wikipedia, YouTube, Instagram, Internet Explorer, World Wide Web atau W, dan teleponi. Dan ya, terima kasih, itu presentasi saya hari ini tentang contoh penggunaan internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ibrahim. Saya akan melanjutkan presentasi tentang contoh-contoh domain dan apa itu domain. Kita masuk ke contoh-contoh dulu. Kita kasih contoh sebagai COID. COID itu sesuai dengan namanya, contoh domain. COID merupakan gabungan dari CO dan ID. Uniknya, domain ini cukup terbatas dan bisa menaikkan kredibilitas website. Siapapun yang memakai pasalnya
Untuk menggunakan domain ini membutuhkan persyaratan mutlak yang harus dilampirkan, biasanya website yang menggunakan domain. COID ini memiliki pamor yang lebih tinggi seperti Kaskus COID, Klik BCA COID, dan lain sebagainya. Sekarang saya kasih contoh yang kedua, yaitu adalah .sch. Contoh domain lainnya adalah SCH. Ekstensi domain ini biasanya digunakan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah. Untuk lembaga pendidikan di Indonesia sendiri biasanya ditambahkan dengan akhiran ID sehingga menjadi sch.id. Sebagai catatan, pemakaian domain ini tidak bisa sembarangan dan biasanya hanya institusi pendidikan yang bisa memakai domain ini. Nah, kita masuk ke apa itu domain. Domain adalah nama domain atau lebih dikenal sebagai alamat URL yang perlu Anda gunakan untuk membuka dan mengakses website. Perumpamanya seperti website yang Anda miliki adalah sebuah rumah. Nah, layanan web hosting adalah tanah tempat Anda mendirikan rumah. Sedangkan domain adalah alamat yang bisa digunakan orang-orang untuk menuju ke rumah Anda. Jadi bisa dibilang bahwa domain adalah salah satu komponen utama website. Nama domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama situs dan ekstensi.